Ya pemirsa, untuk memikat suara pemilih pasangan Ganjar Mahfud, Sekjen PDIP ternyata harus turun gunung bagikan telur ke masyarakat. Ya, namun aksinya itu dianggap ikut-ikutan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang lebih dulu membagikan susu gratis. Pertempuran ide, program dan gagasan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 semakin ketat. Mulai dari perang kata-kata di media sosial hingga bagi-bagi makanan kepada masyarakat. Mesin partai bergerak lebih cepat menguras keringat untuk menaikkan elektoral. Di Pasuruan, Jawa Timur, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pendukung Ganjar Mahfud membagikan ribuan telur dan minyak sayur gratis. Mereka door to door dari pintu ke pintu warga untuk menyampaikan salam serta program dan visi misi Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tidak hanya kader partai dan para pendukung, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun turun gunung blusukan dan membagikan telur kepada warga Rusun Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Program bagi telur tersebut dilakukan serentak. Menurut Hasto, secara empiris, gizi telur yang kaya protein dan terbukti dapat menekan stunting. Secara kesehatan pun dianggap lebih baik dibandingkan bagi-bagi susu impor. Bahwa untuk mengatasi stunting, salah satunya telur itu jauh lebih baik daripada susu gratis. Apalagi susu ini berasal dari impor, ya, dari Australia. Maka kita membangun semangat berdikari di dalam mengatasi stunting. Maka telur ini sangat efektif, itu berdasarkan penilaian para ahli gizi. Entah kebetulan atau tidak, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar pun turun ke lapangan memantau peternak ayam dan telur di Blitar, Jawa Timur. Muhaimin mengkritik regulasi permainan harga telur yang tidak stabil dan merugikan para peternak. Menurutnya, praktek yang dilakukan mafia harus diberantas dan pemerintah juga harus tegas karena aturannya sudah ada, namun penegakan hukumnya belum terjadi. Ini problematika yang pelik, bisa diatasi pada dua hal. Yang pertama, ada mafia penjual telur yang mestinya integrator itu berfungsi memproduksi telur untuk khusus bibit ayam, bukan untuk dijual ke masyarakat. Karena itu tugas pemerintah penegakan hukum agar tidak ada lagi namanya HE, telur untuk ditetaskan, itu tidak boleh dijual ke rakyat. Yang intinya nanti kembalikan peternak telur ini kepada rakyat, bukan kepada perusahaan-perusahaan besar. Aturannya sebetulnya sudah ada, tapi penegakan hukumnya tidak terjadi. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Caimin itu juga menambahkan soal pengaturan pakan ternak yang harus melibatkan presiden. Di tengah dua pasangan calon nomor urut 1 dan 3 yang mengampanyekan soal telur, tim kampanye nasional Prabowo Gibran tergelitik. Mereka menganggap kampanye yang dilakukan keduanya bagaikan sebuah FOMO, fear of missing out, atau sebuah istilah kekinian yang banyak digunakan oleh kalangan milenial dan Gen Z, yang berarti rasa takut merasa tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu. Komandan TKN Fanta Arif Roshid mengklaim program bagi-bagi susu dan makanan gratis yang mereka luncurkan tersebut lebih baik karena lengkap, ada susu, nasi, hingga lauk pauknya. Pasangan nomor urut 2 itu pun lebih dulu mengampanyekan bagi-bagi susu mulai dari door to door ke rumah warga hingga ke pusat keramaian. Itu kata anak muda zaman now itu FOMO, ya. Ikut-ikut gitu. Jadi bukan omong-omong aja, ternyata ikut-ikut. Nah. Gitu, jadi sudah tandingannya nih bagi-bagi telur. Iya, makanya kan kalau kita kan bukan cuma bagi susu kan, makan siang kan. Makan siang itu ada nasinya, ada telurnya, ada ikannya, kan lengkap gitu ya kan. Kalau mereka telur aja. Jadi ikut-ikut ya. Jadi kita sih senang-senang aja ya. Anak muda zaman now bilang FOMO ya. Kalau nggak tahu FOMO nanti minta Pak Sekjen belajar sama kita. Entah program siapa yang lebih memikat. Apakah bagi-bagi telur ala pasangan nomor urut 3 atau bagi-bagi susu ala pasangan nomor urut 2? Kita tunggu saja hingga tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tim TV One mengabarkan.